Kematian hanya perpisahan sementara saja. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, selama di dunia pasti engkau akan diberikan ujian berupa ketakutan. Ibu-ibu pernah takut nggak? Kata Rasulullah, kamu jalannya merangkak ya Abdurrahman, karena hartanya banyak sekali, dihisapnya lama. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf mendengar hal tersebut, disedekahkan hartanya biar habis. Baik, Bapak dan Ibu sehat semuanya? Seperti biasa, kalau ke Sumatera Barat ini selalu indah dengan pemandangannya. Sepanjang perjalanan hijau-hijau. Lalu saya katakan pada teman-teman di perjalanan, Masya Allah, pasti kalau orang-orang ini merantau, rindu pulang kampung. Kalau Lebaran rindu pulang kampung karena alamnya yang begitu indah. Jadi Indonesia ini indah salah satunya karena Sumatera Barat dengan keindahannya yang luar biasa. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita adalah tentang surga. Temanya adalah apa ini? Hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Ibu tahu di surga itu ada apa aja sih? Bagaimana gambaran mengenai surga? Enak di sana. Mau masuk sana, Bu? Tapi kan harus mati dulu baru bisa masuk. Ya, Bu ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah pembahasan kita kali ini adalah tentang surga. Kita akan membahas dulu tentang gambaran nikmatnya surga. Setelah itu baru kita bahas tentang orang-orang penghuni surga. Orang-orangnya seperti apa yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu ibu-ibu semua dalam surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat ke-69 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang surga. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga dan istri kamu digembirakan. Kemudian diberikanlah kepada mereka piring-piring emas dan piala-piala di dalam surga. Terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati, sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah surga yang diberikan kepada kamu disebabkan amalan-amalan yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga ada buah-buahan yang banyak untuk kamu, yang sebagiannya kamu makan. Surah Az-Zukhruf ayat ke-69 sampai 73. Itu baru gambaran sedikit mengenai surga. Kemudian Allah menggambarkan juga surga dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-51 sampai 56. Jadi saya gambarkan dulu surga menurut Al-Quran, lalu kita bahas siapa orang-orang yang bisa masuk surga, apa karakter-karakter orang yang bisa masuk surga. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Lalu surat Ad-Dukhan ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi jannati wa uyun, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Kemudian dilanjutkan, yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Mereka saling duduk berhadap-hadapan. Lalu surah Ad-Dukhan ayat 54, kadzalika wa zawwajnahum bihurun 'ain. Demikianlah Allah berikan kepada mereka bidadari-bidadari. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka meminta segala macam
Mereka minta buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka aman hidup di sana, jauh dari segala kekhawatiran. Surah Ad-Dukhan ayat 56 masih gambaran tentang surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim. Mereka tidak merasakan mati di dalamnya, kecuali mati itu hanya di dunia saja, dan mereka terpelihara dari azab neraka. Tuh, teman-teman semua, ibu-ibu semua. Jadi itu gambaran tentang surga. Orang-orang siapa yang masuk ke dalam surga? Mereka yang bertakwa. Dalam surah Ad-Dukhan tadi dijelaskan, di dalam surga itu aman, ada taman-taman, ada mata air, mereka berpakaian sutra, mereka saling berbincang-bincang, berhadapan satu sama lain. Ada bidadari-bidadari yang luar biasa, buah-buahan, makanan tidak pernah habis. Mereka aman tinggal di sana, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Mereka tidak akan merasakan mati, karena mati hanya di dunia saja. Mereka kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran surga. Makanya kalau kita kaitkan sekarang, siapa yang masih dijajah sampai sekarang? Palestina. Teman-teman di belakang terdengar suara saya? Terdengar. Kalau terdengar boleh jempolnya naik ke atas. Oke. Siapa yang sampai hari ini di muka bumi ini masih dijajah? Palestina. Ibu-ibu pernah dengar nggak orang-orang Palestina waktu anaknya meninggal, waktu suaminya meninggal, istrinya meninggal, ibunya meninggal, dan semua susah payah duka cita itu, mereka mengucapkan satu kalimat kemarahan sama Allah. Pernah dengar nggak? Marah-marah pada Allah. Atau sebaliknya, mereka ridha akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka berbahagia ketika anak-anaknya, keluarganya mati syahid. Bahkan ada yang mereka mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Mereka justru berbahagia, berterima kasih, bersyukur pada Allah atas perginya orang-orang yang mereka cintai. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang-orang ini yang mati syahid di jalan Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak pernah mati lagi, tidak pernah sakit lagi. Kematian hanya perpisahan sementara saja. Kelak semuanya akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, saling bercengkrama lagi, tidak ada sakit-sakit lagi kayak lagu kemarin yang lagi viral ya. Lagunya terinspirasi dari ayat-ayat Quran. Tidak ada rasa sakit, semuanya kembali menjadi muda, semuanya saling bercanda satu sama lain, ya kan ibu sekalian. Jadi orang-orang Gaza Palestina paham, kematian memang menyedihkan. Sesuatu atau seseorang yang meninggal lebih dulu memang menyedihkan, tapi mereka tahu bahwa orang-orang yang telah mati syahid ini masuk surga, dan gambaran-gambaran surga telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang buat mereka tidak bersedih berlama-lama. Jadi itu gambaran-gambaran mengenai surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam gambaran surga, dalam surah Al-Insan ayat 12 sampai 22 digambarkan tentang surga sebelum kita masuk ke ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Insan ayat 12 sampai 22, dan Allah memberi balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka, Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka di dunia dengan surga dan pakaian sutra. Mereka saling duduk di dalamnya. Mereka di dalamnya tidak merasakan terik matahari, tidak pula dingin yang sangat. Dan mereka berada dalam naungan-naungan pohon-pohon surga. Di dekat mereka, di atas mereka ada buah-buahan yang mereka mudah untuk memetik buah-buahan itu. Kemudian diberikan bejana-bejana perak dan piala-piala bening laksana kaca. Kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukir dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diminum dengan segelas minuman, didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan kerajaan yang besar. Semuanya memakai pakaian yang sutra yang halus, yang hijau, dan sutra-sutra tebal dipakaikan kepada mereka. Gelang-gelang terbuat dari perak. Allah memberikan mereka makanan minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dari usahamu. Allah memberikan balasan di dalam surga atas semua perjuanganmu, kesusahanmu, air matamu yang kau lalui selama di dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ujiannya banyak selama di dunia? Banyak kan?
Allah janji, memang nggak mungkin nggak ada orang yang dikasih ujian. Allah janji akan dikasih ujian. Dalam surah Al-Baqarah 155 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, selama di dunia pasti engkau akan diberikan ujian berupa ketakutan. Ibu-ibu pernah takut nggak? Takut apa? Takut nggak punya duit, takut suaminya kenapa-napa, takut masa depan anak-anak, takut akan penyakit tertentu. Banyak takutnya kan, Bu? Allah akan uji kita dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kehilangan seseorang, kekurangan buah-buahan. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang sabar? Orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gambaran mengenai orang-orang di dalam surga. Banyak gambaran surga di dalam Quran itu, banyak sekali. Termasuk surah Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 40. Alangkah bahagianya orang-orang golongan kanan. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, air yang selalu tercurah, buah-buahan yang banyak, tidak berhenti buahnya. Engkau tidak terlarang dalam mengambilnya. Kasur-kasur yang tebal dan empuk. Sesungguhnya Allah menciptakan bidadari-bidadari dengan langsung Allah jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya, dan seterusnya. Jadi gambaran surga di dalam Quran itu sangat-sangat banyak. Masya Allah, sangat banyak. Dalam surah As-Sajdah ayat 17, tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai macam nikmat yang menantinya di dalam surga. Sangat indah, terlalu indah balasan atas apa yang telah dikerjakan. Nah, setelah kita membahas mengenai gambaran-gambaran surga, sekarang kita mau bahas, kalau begitu siapa sih orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa sih karakter-karakter yang dirindukan oleh surga? Jawabannya juga banyak dalam Al-Qur'an. Kita lihat satu persatu. Setelah gambaran surga secara umum dibahas, dan ingat, nanti kalau kita semua meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah, para malaikat-malaikat akan menyambut dengan bahagia dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Sabar selama di dunia engkau sudah sangat sabar. Sabar dalam apa? Di dunia engkau sabar, teman-teman semua. Sabar menghadapi ujian-ujian Allah. Sabar dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Saya cabut ya ininya ya, biar lebih jelas. Nah, oke, ibu sekalian. Kalau begitu ciri-ciri orang yang masuk surga siapa? Ada yang tahu? Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Karakteristiknya yang lebih spesifik tahu? Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 ini disebutkan beberapa di antaranya. Kita cek keadaan kita ini ada enggak di dalam ayat-ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 dijelaskan karakteristik para penghuni surga. Kata Allah, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa." Jadi kalau mau masuk surga, jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Dijelaskan dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Ciri orang-orang bertakwa adalah yaitu orang-orang yang menafkahkan, memberikan hartanya, bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lagi banyak duit, sedekah. Lagi nggak ada duit, sedekah juga semampu dia. Orang-orang yang sedekah kan bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Betul, Bu?
banyak orang-orang kaya raya tapi pelitnya luar biasa. Banyak orang yang hidupnya sederhana, yang hidupnya biasa-biasa saja tapi rutin sedekah. Betul? Jadi ciri-ciri orang bertakwa bukan hablum minallah saja, bukan hubungannya dengan Allah saja, salatnya bagus, puasanya bagus, Qur'annya bagus, tapi juga hablum minannasnya bagus. Dia orang yang gemar bersedekah. Dia orang yang nggak bisa kalau ngeliat orang lain susah. Makanya di sini disebutkan orang bertakwa itu orang yang mensedekahkan, memberikan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Selalu di otaknya ini berpikir gimana caranya bisa sedekah. Saya mau cerita ibu sekalian, bukan bagian dari riya atau apapun. Saya mau cerita aja. Waktu kemarin saya pergi haji tahun ini, saya pergi haji sama kedua adik saya. Salah satu adik saya namanya Ria Ricis, Bu. Tahu nggak? Mirip nggak? Jadi Masya Allah, kami ini 1 bulan 1 kamar, 3 kakak beradik perempuan ini 1 kamar, jadi semakin tahu tentang tabiat masing-masing, kebiasaan masing-masing. Sampai suatu ketika adik saya Ria Ricis bilang begini, Mbak Oki, beliau memanggil saya Mbak Oki, temenin aku dong tukar duit. Selama ini aku pakai kartu, jadi aku nggak bisa sedekah katanya, nggak bisa kasih orang yang bersih-bersih masjid, nggak bisa kasih tuh orang-orang yang di jalan-jalan, nggak bisa karena pakai kartu. Aku gelisah, udah beberapa hari nggak sedekah katanya, nggak tenang katanya. Kata beliau, kalau sehari nggak sedekah tuh nggak tenang, rasanya nggak enak, aku nggak bisa seperti ini. Jadi beliau katakan ini udah 4 hari nggak pegang duit cash, nggak bisa ngasih kepada teman-teman di luar sana yang bersih-bersih masjid. Dari situ, itu perkataan sederhana, tapi saya belajar banyak ibu-ibu sekalian. Ada jenis orang yang kalau dia nggak sedekah, dia gelisah. Kalau dalam 1 hari dia nggak sedekah, dia nggak bantu orang, dia gelisah. Maka itu Masya Allah, mudah-mudahan hal itu juga terasa dalam dada kita. Kalau kita merasa dalam 1 hari kita nggak melakukan kebermanfaatan kepada orang lain, kita gelisah, Masya Allah. Nah, kembali lagi, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah dia orang yang gemar bersedekah. Ada nggak orang yang jatuh miskin karena sedekah? Ada nggak orang yang bisnisnya bangkrut gara-gara sedekah? Yang ada malah berlipat-lipat. Betul ibu-ibu sekalian? Sebelum saya bahas tentang yang lain-lainnya, pernah dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, pernah dengar? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya luar biasa. Saking kaya raya kata Rasulullah, ya Abdurrahman bin Auf, kamu ini akan masuk surga merangkak. Kenapa merangkak? Terlalu kaya. Sehingga Allah akan tanya dulu, dari mana hartanya, kemana hartanya, dihisapnya lama. Kalau orang miskin dihisapnya cepat. Kalau orang kaya dihisapnya lama, hartanya ditanyain dulu satu persatu. Dari mana dapatnya, kemana engkau keluarkan. Jadi ibu-ibu mau jadi orang kaya atau orang miskin? Kaya. Walaupun dihisapnya lama nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, cepat banget bilangnya orang kaya katanya. Ya, tapi dihisapnya lama. Kata Rasulullah, kamu jalannya merangkak ya Abdurrahman, karena hartanya banyak sekali, dihisapnya lama. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf mendengar hal tersebut, disedekahkan hartanya biar habis. Habis nggak kira-kira hartanya? Pernah suatu ketika terjadi perintah dari Rasulullah, semuanya harus ikut perang Tabuk. Tinggalkan perdagangan kalian, ikut perang. Perangnya jauh dan sulit pada saat itu. Banyak para sahabat mengikuti perang tersebut sehingga barang dagangan mereka, kurma-kurma mereka menjadi busuk. Kurma mereka tidak sempat terjual karena lamanya perjalanan perang yang mereka lakukan. Lalu Abdurrahman bin Auf ingin membantu teman-temannya. Kasihan teman-teman saya ini. Kasihan sahabat-sahabat ini. Karena kurma-kurmanya busuk, maka mereka pasti rugi karena dagangnya nggak bisa, barang dagangannya nggak bisa dijual. Maka Abdurrahman bin Auf ini ingin membantu sekaligus ingin mengurangi hartanya, membantu untuk membeli semua kurma busuk-busuk itu dengan niatan mau nolong sahabatnya sekaligus biar hartanya berkurang. Apa yang terjadi selanjutnya ibu-ibu sekalian? Lalu Rasulullah juga ingatkan kalau lagi marah-marah, cara meredamnya, cara menahannya, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz. Bahwa ciri orang bertakwa itu adalah mampu menahan amarahnya. Para bapak kepada ibu mah bukan sedekah, wajib.
Ibu yang punya uang, kalau mau bantu keluarga itu baru sodakoh namanya. Karena yang terutama kita bantu keluarga kita yang fakir miskin terlebih dahulu.